kita akan menjelaskan tentang tawakal. Perkenalkan, nama saya Aldi Farijal Fiansyah. Saya Aisyah Safi Doandari. Saya Anissa Soleha. Saya Alif Salsabila. Langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Saya pemateri 1 akan membacakan dan menjelaskan tentang tawakal kepada Allah, yaitu surat At-Tolak ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya adalah isi kandungan dalam ayat tersebut. Secara garis besar, ayat ini menjelaskan tentang janji dan jaminan Allah bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertawakal. Ada 3 poin penting dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah rezeki yang tak terduga atau yang tidak disangka-sangka. Allah menjamin akan memberikan rezeki dari jalan atau arah yang tidak disangka-sangka oleh hambanya. Yang kedua, jaminan kecukupan. Jaminan kecukupan. Barang siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah atau bertawakal, maka Allah sendiri yang akan mencukupkan baginya segala keperluan hidupnya. Yang ketiga, kepastian ketetapan Allah. Allah telah menetapkan ukuran dan waktu bagi setiap perkara dalam kehidupan manusia. Cukup sekian materi pertama yang bisa saya sampaikan. Baik, kali ini saya akan membacakan dan menerangkan tentang hadis Tirmizi. An Umar ibni al-Khattabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Yang artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki. Sebagaimana burung diberi rezeki, ia pergi pada pagi hari dengan perut kosong, sedangkan pulang pada sore hari dengan perut kenyang. Yang dimaksud dari hadis Tirmizi ini adalah, walaupun Allah pasti akan memberi kita rezeki dengan bertawakal, tetapi kita juga harus memiliki usaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Seperti halnya seekor burung yang kelaparan pada pagi hari, sehingga dia pergi untuk mencari makan dengan cara berusaha, lalu Allah memberinya rezeki dengan memberikan makan, dan pulang dengan keadaan perut kenyang. Tawakal adalah sikap menyerahkan seluruh hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Jadi, tawakal bukan hanya sekedar pasrah tanpa usaha, tetapi juga harus tetap bekerja keras terlebih dahulu. Contohnya, belajar sungguh-sungguh sebelum ujian dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Artinya seseorang tidak boleh malas, ia harus berikhtiar terlebih dahulu. Contoh, petani menanam dan merawat tanaman sebelum berharap akan panen berhasil. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilakukan dengan cara sholat, berdoa, berzikir, atau membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu karena Allah. Jadi, segala aktivitas dilakukan dengan niat baik dan ibadah. Contohnya, belajar agar menjadi orang yang bermanfaat. Yang keempat, bersikap ridho terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan menerima hasil dengan lapang dada. Contohnya, tidak marah ketika gagal atau tidak menyalahkan Allah saat mendapatkan musibah. Yang kelima, qanaah atau merasa cukup, yaitu kita tidak boleh iri terhadap rezeki orang lain dan harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri seorang bertawakal. Ciri-ciri seorang bertawakal, apabila mengalami kegagalan, ia selalu bersabar. Maksud dari sini adalah ketika dia gagal dalam sesuatu, hal yang pertama dia lakukan adalah bersabar.
Yang kedua, orang yang sering bertawakal apabila mengalami kesuksesan, ia bersyukur. Maksud dari bersyukur itu adalah ketika sukses, ia sadar bahwa kesuksesan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak bersikap sombong. Maksud dari tidak bersikap sombong, apabila dia sukses atau mendapatkan sebuah rejeki, dia tidaklah sombong, melainkan mensyukurinya karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mendapat sedikit rejeki ataupun banyak rejeki, yang pertama dia lakukan adalah bersyukur. Dan yang kelima adalah tenang menghadapi sesuatu yang terjadi. Maksud dari tenang menghadapi sesuatu yang terjadi adalah ketika diberi ujian, dia tenang karena Allah pasti akan memberikan jalan keluar dengan cara bertawakal. Manfaat bertawakal kepada Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan. Orang yang bertawakal kepada Allah selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan apa adanya. Yang kedua, melatih kemandirian. Orang yang bertawakal selalu mandiri. Salah satu contohnya adalah mengerjakan tugas dengan sendirian dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contohnya, orang yang bertawakal hidupnya selalu tenang karena dia yakin semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, lebih mudah beradaptasi dengan berbagai masalah. Orang yang bertawakal tidak mudah stres karena dia hanya tahu bahwa dia hanya boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, manfaat bertawakal adalah memiliki mental pantang menyerah. Setelah mengalami kegagalan, seharusnya pelajar belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai yang lebih baik di semester berikutnya. Karena mereka yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang keenam, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertawakal yakin pasti akan diberikan rezeki dengan cara berusaha. Yang terakhir, memperkuat hati dan menjauhkan diri dari godaan setan. Karena orang yang bertawakal tidak akan pernah iri dengki kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka. Kali ini saya akan membacakan contoh dan penerapan tawakal kepada Allah SWT. Contoh tawakal kepada Allah SWT di kehidupan sehari-hari adalah saat kita dalam keadaan sakit. Dalam keadaan tersebut, kita harus berusaha untuk mengobati sakitnya dan memohon atas kesembuhannya. Setelah itu, bertawakal kepada Allah SWT. Kedua, penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan setiap aktivitas dengan cara melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh, kemudian berserah diri kepada Allah untuk segala hasilnya. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.